Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajuda dengan NIM 2520111149. Di sini saya akan membuat video tentang penyelenggaraan jenazah, yaitu mulai dari memandikannya, mengafani, dan menguburkannya, dan menyolatkannya juga. Baik, yang pertama, memandikan jenazah yaitu dengan cara sama seperti kita mandi junub atau mandi wajib, yaitu kita cuci kedua tangan jenazah. Setelah kita cuci tangan jenazah, langsung kita bersihkan kaki, tangan, telinga, dan badannya. Kita siram semuanya. Setelah itu sampai jenazahnya bersih, kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada di bagian-bagian lubang-lubang yang ada di jenazah, yaitu seperti lubang hidungnya, lubang telinganya, dan duburnya juga kita bersihkan menggunakan air. Setelah itu kita siram jenazah tersebut menggunakan air, dan kita bersihkan selangkangan-selangkangan beliau, dan kita juga menggunakan sabun dan pengharum juga untuk memandikan jenazah. Setelah itu kita mandikan, kita gosok selangkangan-selangkangan dan yang ada lubang atau membuang kotor-kotorannya. Setelah itu yang pertama kali kita wudhukan dulu, setelah itu baru kita mandikan. Setelah kita mandikan, kita bersihkan jenazah tersebut. Setelah kita bersihkan, barulah kita melanjutkannya. Bagaimana cara pengkafanan pada mayat atau jenazah yang telah selesai kita mandikan tadi dengan cara diwudhukan dengan air dan dikasih sabun untuk membersihkan celah-celah yang kotor. Yang pertama itu kita siapkan kain kafan. Bagi perempuan itu sebanyak 5 lapis dan bagi laki-laki itu adalah 3 lapis. Yang pertama kali yang harus kita lakukan yaitu mengukur kain kafannya untuk jenazah. Setelah melakukan pengkafanan kepada jenazah, yang pertama kita lilitkan kain kafan kepada jenazah tersebut. Jika jenazahnya perempuan, maka kita buat sebanyak 5 lapis kain kafan. Kalau misalnya laki-laki, kita buat sebanyak 3 lapis kain kafan. Di sini jenazahnya adalah laki-laki, saya ambil. Maka kita akan kafani jenazah tersebut dengan kain kafan, yaitu sebanyak 3 lapis. Setelah itu kita kafani jenazah, kita ikat di dekat leher jenazah, kita ikat dengan tali dengan membaca doa, dan kita ikat dengan dekat pinggang jenazah, dan juga kita ikat di ujung kaki jenazah. Setelah itu di atas kepala jenazah juga kita ikat seperti ikatan tali pocong tersebut. Setelah itu kita pasangkanlah kain kafan tersebut kepada jenazah. Setelah terjadi ini, barulah setelah kita mandikan, setelah kita kafani, seperti inilah keadaan jenazah setelah kita kafani. Dan pas kita mengkafani juga di telinga jenazah dan di hidung jenazah itu kita tutup dengan kain kafan atau kapas untuk menyumbatnya setelah kita bersihkan tadi. Setelah itu, setelah kita kain kafankan, kita kasih wangi-wangian pas mandi tadi, dan setelah kita kafan ini, maka kita akan melaksanakan penyolatan jenazah yang telah kita kafani, yang telah kita mandi di masjid terdekat. Salat jenazah ini tidak fardu, tidak wajib, dia hanya fardu kifayah, yang mana hanya dilakukan oleh beberapa orang saja sudah bisa menggantikan orang-orang yang tidak hadir, karena tidak wajib seperti sholat pada 5 waktu sehari semalam. Ini hanya kalau sudah ada yang menyelenggarakannya, maka yang lain itu tidak diwajibkan untuk mengikutkannya, karena dia fardu kifayah. Oke. Setelah itu, setelah kita kafani, akan melaksanakan penyolatan mayatnya atau jenazahnya di sini. Saya mempraktekannya secara duduk saja, jangan berdiri. Oke, baik. Pada pelaksanaan salat jenazah itu terdiri atas 4 takbir, dan kita tidak menggunakan rukuk. Dan juga membaca niat. Kalau mayatnya laki-laki, kita akan membaca usolli hadzal maiti arba'at takbiratan fardu kifayati lillahi ta'ala. Jika mayatnya itu perempuan, maka kita akan membaca niat namanya usolli sunatan hadzal maitati arba'at takbiratan fardu kifayati lillahi ta'ala. Di sini saya mengambil jenazahnya itu laki-laki, maka kita akan membaca usolli hadzal maiti arba'at takbiratan fardu kifayati lillahi ta'ala. Baik. Di dalam pelaksanaan salat jenazah terdiri 4 takbir. Takbir pertama yaitu Al-Fatihah. Takbir kedua yaitu Salawat Nabi. Takbir ketiga yaitu kepada doa untuk mayat. Takbir keempat itu kepada keluarga yang ditinggalkan. Maka langsung saja ke cara penyolatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli hadzal maiti arba'at takbiratan fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واخرج نزوله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبراد من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي وكيل من فتنة القبر وعذاب النار. الله اكبر. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi segitulah tata cara penyelaksanaan penyolatan jenazah tersebut. Setelah kita melaksanakan sholat jenazah tersebut, kita mendoakan jenazahnya. Maka setelah itu marilah kita mendoakan jenazah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hadzal maiti arba'ah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. اللهم اني اسالك حسن الخاتمه. اللهم ارزقنا توبه النصوح قبل الموت. اللهم انك قلب القلوب ثبت القلوب على دينك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Amin. Setelah kita melaksanakan sholat jenazah, setelah kita mendoakan jenazah, langkah setelahnya yaitu adalah penguburan jenazah. Di sini kita akan melakukan penguburan jenazah. Yang pertama, jenazah diangkat dari keranda dan ditaruh ke liang lahat atau kuburan yang telah digali. Maka kita ambil jenazah tadi, yang itu dilakukan sebanyak 3 orang atau 4 orang yang mengangkat jenazah dari tempatnya sampai ke kuburan, masukkan ke dalam kuburan. Setelah itu kita masukkanlah jenazah tersebut ke liang lahat. Sebelum kita masukkan ke liang lahat, sebelum itu marilah kita lepaskan tali ikatan yang di leher, di muka, di kaki dan di tengahnya untuk bisa melihatkan wajah dari jenazah tersebut. Setelah itu jenazah tadi kita masukkan ke liang lahat dengan menghadap kiblat, kita miringkan. Setelah jenazahnya kita miringkan, kita ambil gumpalan tanah sebanyak 3 buah tanah untuk penyangga dari punggung jenazah tersebut biar itu. Setelah itu jenazah itu kita tutup dengan menggunakan papan kayu pada liang lahat tersebut. Setelah jenazah itu dikuburkan, kita timbun-timbun dengan tanah. Setelah kita timbun dengan tanah, jenazah tersebut dibuat seperti bentuk tanggulan atau tanah yang disusun seperti ini tanahnya. Setelah itu kita taruhlah seperti bunga-bunga di atasnya gini, seperti ini. Nah itulah, setelah itu dikubur jenazah tersebut. Setelah dikubur dan didoakan oleh ustadz-ustadznya dan kepada keluarga untuk bersabar menghadapinya. Mungkin hanya segini pembuatan video dari saya tentang penyelenggaraan jenazah dengan saya Rajuda dengan NIM 2520111149. Mungkin hanya segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.